Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi di dalam renungan harian Sword Ministry. Sebentar kita mau berdoa sebelum kita memulai. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, buka hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami semakin mengerti apa kemauan-Mu dalam hidup kami dan jalan-jalan-Mu di dalam hidup kami juga, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman dengan judul Jangan Meremehkan Kekudusan Tuhan. Sekali lagi, jangan meremehkan kekudusan Tuhan. Saya baca di dalam Imamat yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat firman Tuhan ini sekali lagi menjelaskan bahwa ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Nadab dan Abihu, yaitu anak-anak Harun, mengenai korban bakaran. Dan ini sesuatu hal yang sangat berbahaya. Ya, saya mencatat di sini yaitu kekudusan Allah adalah sesuatu yang absolut dan tidak bisa dipermainkan. Sekali lagi ya, kekudusan Allah adalah sesuatu yang absolut dan tidak bisa dipermainkan. Mengapa kekudusan itu penting? Dan apa yang menyebabkan Nadab dan Abihu kena murkanya Allah? Ada 3 hal yang saya catat di sini ya mengenai kekudusan Allah dan mengapa Nadab dan Abihu kena murkanya Allah, langsung mati di tempat. Ya, padahal mereka sedang melayani gitu ya. Yang pertama adalah mereka mempersembahkan api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Imamat 10 ayat yang pertama mengatakan bahwa kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Jadi, hal yang pertama adalah karena mereka mempersembahkan api yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, api yang aneh ini menerjemahkan sebagai api yang tidak sah, gitu. Jadi mereka melakukan sesuatu yang tidak semestinya di hadapan Tuhan. Seakan-akan mereka menggampangkan yang namanya kekudusan Allah. Padahal ya, pada zaman dulu gitu ya, pada pas zamannya sebelum zaman Tuhan Yesus, zamannya Musa, kekudusan Allah menjadi hal yang mutlak apalagi terhadap imam-imam. Lalu penting untuk diperhatikan adalah bahwa itu adalah sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Api yang dipersembahkan oleh Nadab dan Abihu ini ya adalah sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya. Jadi mereka tanpa sadar, mereka tuh melakukan sesuatu yang tidak pada seharusnya. Mereka terlalu meremehkan yang namanya kekudusan Allah. Mereka menggampangkannya. Mereka seakan-akan mereka bisa dan mereka mampu. Ya, padahal tidak semuanya itu diizinkan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu saja yang boleh mempersembahkan ukupan pada zaman itu. Ya, lalu yang kedua, apa yang menyebabkan Nadab dan Abihu kena murkanya Allah? Yang kedua adalah mereka memasukkan bara panas ke dalam pedupaan mereka yang bukan berasal dari mezbah korban bakaran. Ayatnya di dalam Imamat 16 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Jadi, tidak semua orang itu diizinkan atau diperbolehkan
untuk mempersembahkan ukupan. Ya, kita baca lagi di dalam Keluaran 30 ayat yang ke-9. Di atas itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain ataupun korban bakaran ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atas. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mempersembahkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah. Ini udah satu kesalahan. Lalu nomor 2, mereka merendahkan kekudusan Allah. Keluaran 10 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu Musa dan Harun dibawanyalah kembali kepada Firaun dan berkata Firaun kepada mereka, pergilah, beribadalah kepada Tuhan Allahmu itu. Siapa-siapa yang sebenarnya akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak laki-laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada waktu zamannya Musa meminta kepada Firaun, mereka mau pergi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi dilarang oleh Firaun. Hal ini adalah sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tanpa sadar yaitu bahwa Firaun sedang melarang Israel untuk namanya menguduskan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk sesuatu yang mempersembahkan maksudnya Tuhan. Firaun tidak pernah memandang soal kekudusan Allah. Firaun merendahkan kekudusan Allah. Nggak penting katanya dia. Ngapain pergi? Nggak ada gunanya. Lalu yang ketiga, apa yang menyebabkan Nadab dan Abihu kena murkanya Allah? Yang ketiga, mereka memasuki tempat kudus pada waktu yang tidak tepat. Imamat 16 ayat yang pertama dan yang kedua. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dari dalam awan di atas tutup pendamaian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka mendekati Tuhan, padahal mereka tahu bahwa Tuhan adalah kudus dan tidak gampang untuk mendekatinya, apalagi untuk orang-orang yang tidak kudus. Lalu yang kedua, tindakan itu tidak menghormati Tuhan Allah. Makanya kenapa mereka mati dimakan oleh api, sehingga seakan-akan orang melihat bahwa Tuhan Allah jahat, seakan-akan Tuhan Allah itu kejam, padahal tidak. Allah dengan kekudusannya itu tidak gampang didekati. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga hati-hati di dalam hidup kita, terutama yang menyangkut dengan kekudusan Allah. Hati-hati, jangan kita menggampangkan kekudusan Allah. Pelayanan asal, ya kan? Kita berdosa, kita naik saja. Memang tidak langsung mati seperti Nadab dan Abihu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa kita akan mati pelan-pelan secara rohani kita. Kita menjadi orang-orang yang keras hatinya, menjadi orang-orang yang menggampangkan kekudusan Allah, sampai akhirnya kita sendiri yang nanti akan terlumat oleh murkanya Allah. Jadi saudara, pada pagi hari ini, hati-hati dengan kekudusan Allah. Jangan kita memandang rendah kekudusan Allah, seakan-akan Allah gampang dipermudah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Ajari kami mengenai kekudusan-Mu Allah. Ajari kami mengenai bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, Allah yang sungguh-sungguh kudus. Dan kami pun harus kudus untuk kami dapat menemui-Mu Bapa. Ajari kami untuk kami tidak menggampangkan segala sesuatu, terutama hal-hal yang berurusan dengan-Mu ya Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jangan sampai karena hal kekudusan membuat kita dimurkai oleh Allah. Sebab itu, berjaga-jagalah. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.